Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong. Meskipun timnas Indonesia gagal tampil maksimal di Piala Asia U20, bukan berarti tak ada pemain yang menonjol. Beberapa nama tetap menunjukkan potensi besar dan layak mendapat kesempatan di tim senior. Patrick Kluivert, sebagai pelatih baru timnas Indonesia, tentu perlu mencari talenta muda yang bisa memperkuat skuad Garuda. Jens Schraven menunjukkan bahwa dirinya adalah pemain dengan naluri mencetak gol yang tajam. Sejauh ini, ia berhasil mencetak 1 gol saat timnas Indonesia U20 menghadapi Uzbekistan. Meskipun jumlah golnya belum banyak, kontribusinya dalam lini serang tidak bisa diabaikan, meski penampilannya di Piala Asia U20 tidak dalam performa terbaiknya. Doni Tripamungkas tetap menjadi salah satu pemain paling menonjol di skuad Garuda Nusantara. Dalam 2 laga melawan Iran dan Uzbekistan, kontribusinya masih cukup terlihat meskipun tim secara keseluruhan tampil kurang maksimal. Kelebihan Doni adalah kemampuannya dalam mengatur permainan di lini tengah serta visi bermainnya yang cukup baik. Memberinya kesempatan di tim senior akan menjadi pengalaman berharga bagi perkembangan karirnya ke depan. Kadek Arel menjadi andalan Indra Syafri di lini pertahanan timnas Indonesia U20. Gaya bermainnya yang lugas dan keputusannya dalam bertahan menunjukkan kedewasaan dalam permainan. Hal ini membuatnya selalu dipercaya tampil sebagai pilihan utama di jantung pertahanan. Demi regenerasi di timnas senior, Patrick Kluivert bisa memanggilnya untuk berlatih bersama para pemain berpengalaman seperti Jai Idzes, Rizky Ridho, dan Jordi Amat. Ketiga pemain ini memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari masa depan timnas Indonesia. Jika diberikan kesempatan oleh Patrick Kluivert, mereka bisa terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi skuad Garuda di masa mendatang. Penampilan Jens Schraven bersama timnas Indonesia U20 sedang mencuri perhatian. Dengan torehan 4 gol dari 5 pertandingan di level U19, performanya makin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu prospek terbaik Garuda Muda. Keberhasilannya mencetak gol di Piala Asia U20 membuat namanya disebut-sebut layak mendapat kesempatan naik ke timnas senior. Apalagi, Indonesia sedang mencari pengganti Ragnar Oratmangun yang harus absen melawan Australia akibat akumulasi kartu. Menanggapi rumor ini, pelatih timnas U20, Indra Syafri, memberikan komentar yang cukup terbuka. Menurutnya, promosi pemain muda ke tim senior sangat bergantung pada kualitas individu dan keputusan langsung dari Patrick Kluivert. Jika Jens Schraven mampu membuktikan bahwa dirinya siap untuk bersaing di level senior, peluangnya untuk dipanggil ke timnas Indonesia tentu semakin besar. Indra Syafri menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh perkembangan pemain muda yang bisa bersinar di kancah internasional. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Kluivert dan tim pelatih timnas senior. Di sisi lain, masuknya pemain muda ke tim senior bukanlah sesuatu yang asing dalam sepak bola. Banyak negara besar yang memberikan kesempatan bagi pemain berbakat untuk membela tim utama lebih cepat. Jika Jens Schraven benar-benar dipanggil, ini bisa menjadi langkah besar bagi karirnya dan juga keuntungan bagi timnas Indonesia yang membutuhkan tambahan tenaga di lini depan. Melawan Australia tentu bukan laga mudah, dan kehadiran pemain muda dengan semangat serta performa impresif bisa menjadi senjata rahasia Garuda untuk menciptakan kejutan. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all the... Kekalahan timnas Indonesia U20 di Piala Asia langsung menuai berbagai reaksi, termasuk dari media Vietnam yang secara terang-terangan meminta Indra Syafri dipecat. Mereka menilai performa timnas Indonesia di bawah asuhan Indra Syafri kurang meyakinkan dan jauh dari ekspektasi. Tim Garuda Muda gagal melaju ke babak berikutnya setelah menelan 2 kekalahan beruntun dari Iran dan Uzbekistan di fase grup. Hal ini membuat harapan untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini harus kandas lebih cepat dari yang diperkirakan. Media Vietnam Soha bahkan secara spesifik menyebut PSSI harus mengambil tindakan tegas terhadap Indra Syafri, sebagaimana yang dilakukan terhadap Sintayong dalam evaluasi sebelumnya. Dalam artikelnya, mereka menyoroti betapa besarnya ambisi timnas Indonesia untuk mencapai semifinal, bahkan berharap bisa lolos ke Piala Dunia U20. Namun, kenyataan berkata lain, timnas harus angkat koper lebih awal. Soha juga mengkritik komposisi skuad yang dipilih oleh Indra Syafri, menilai para pemain muda yang diturunkan tidak mampu menunjukkan performa yang cukup meyakinkan di lapangan.
Selain dari media Vietnam, desakan untuk mengevaluasi Indra Syafri juga datang dari para supporter Indonesia sendiri. Banyak yang merasa kecewa karena harapan tinggi terhadap timnas U20 justru berakhir dengan hasil yang mengecewakan. Beberapa dari mereka menuntut agar PSSI tidak tebang pilih dalam melakukan evaluasi terhadap pelatih. Jika Sintayong bisa dikritik dan dipantau kinerjanya dengan ketat, maka Indra Syafri juga harus mendapat perlakuan yang sama. Ini menjadi tantangan bagi PSSI untuk mengambil keputusan yang adil dan bijaksana demi masa depan timnas. Timnas Indonesia berpotensi meraih hasil positif dalam laga ulang melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia. Menurut laporan terbaru dari media Vietnam, skuad Australia tengah dilanda badai cedera yang membuat 7 pemain mereka diragukan tampil. Ini tentu menjadi peluang emas bagi Garuda untuk memanfaatkan kelemahan lawan dan mencetak sejarah di babak kualifikasi ketiga. Apalagi, timnas Indonesia semakin solid dengan persiapan matang yang dilakukan oleh Patrick Kluivert serta kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang memperkuat tim. Dengan kondisi Australia yang tidak dalam kekuatan penuh, Kluivert bisa menerapkan strategi yang lebih agresif. Pelatih asal Belanda itu dikenal memiliki pendekatan taktik yang fleksibel dan mampu menyesuaikan strategi berdasarkan kelemahan lawan. Jika Indonesia mampu memanfaatkan kondisi ini, bukan tidak mungkin kemenangan besar bisa diraih. Apalagi, para pemain sedang dalam semangat tinggi setelah performa yang terus meningkat dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, meskipun Australia kehilangan beberapa pemain kunci, mereka tetaplah tim yang berpengalaman dan memiliki kedalaman skuad yang kuat. Timnas Indonesia tidak boleh meremehkan lawan dan harus tetap fokus sepanjang pertandingan. Kunci utama untuk meraih kemenangan adalah disiplin taktik, efektivitas serangan, dan pertahanan yang solid. Jika semua elemen ini bisa diterapkan dengan baik, peluang Garuda untuk mengalahkan Australia bukan sekadar angan-angan. Kini, semua mata tertuju pada pertandingan krusial ini. Dengan kondisi lawan yang pincang dan skuad Indonesia yang semakin solid, harapan itu semakin terbuka lebar. Penampilan timnas Indonesia U20 di Piala Asia memang tidak bisa dibilang memuaskan. Setelah dipastikan tersingkir, banyak kritik datang dari para pengamat sepak bola tanah air. Salah satunya adalah Hadi Gunawan, yang lebih dikenal dengan nama Bung Hadi Ahai. Sosok yang kerap menjadi komentator dalam pertandingan timnas Indonesia ini memberikan penilaian tajam terkait penampilan skuad Garuda Nusantara. Bung Hadi menyebutkan bahwa permainan timnas Indonesia U20 di bawah arahan Indra Syafri kali ini terasa mengalami penurunan jika dibandingkan dengan era pelatih Sintayong. Bung Hadi menilai bahwa di bawah Sintayong, timnas Indonesia U20 bisa menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya, tim asuhan Sintayong sudah mampu menghadapi tim-tim kuat Asia, seperti Uzbekistan dan Irak. Bahkan, mereka bisa mengalahkan Suriah, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan menengah di Asia. Hal ini membuat Bung Hadi merasa timnas Indonesia U20 saat ini justru kembali ke titik awal, sebelum dilatih oleh Sintayong. Bung Hadi tidak hanya membandingkan hasil, tetapi juga mencermati proses pembenahan yang dilakukan oleh Sintayong. Menurutnya, meskipun masih belum sempurna, perkembangan tim selama era Sintayong sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Timnas Indonesia U20 di bawah Sintayong mulai menunjukkan kemampuan untuk meladeni tim-tim kuat Asia, berkat pengalaman Sintayong yang sudah terbukti di kawasan Asia. Bahkan, Bung Hadi menjelaskan bahwa Sintayong lebih tahu tentang peta kekuatan sepak bola Asia, yang menjadi alasan timnas bisa lebih berkembang. Denny Lanzat akhirnya angkat bicara mengenai peluang Jairo Ridwald bergabung dengan timnas Indonesia. Ex-pemain Feyenoord yang kini menjadi bagian dari staf kepelatihan Garuda itu mengakui bahwa pihaknya terbuka untuk menerima sang pemain jika memang ingin bergabung. Dalam pernyataannya kepada media Belanda, Football Premier, Lanzat menegaskan bahwa Ridwald akan diterima dengan baik oleh tim. Ia menambahkan bahwa pintu timnas Indonesia selalu terbuka bagi pemain yang memiliki kualitas dan ingin berkontribusi untuk skuad asuhan Patrick Kluivert. Dengan pengalaman Ridwald yang sudah lama bermain di Eropa, ia bisa menjadi tambahan berharga bagi Garuda.
Lanzat juga menyoroti bahwa skuad timnas Indonesia saat ini sebenarnya sudah cukup baik. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya tambahan pemain untuk semakin memperkuat tim. Pemilihannya bagus, para pemain telah bermain dengan baik sejauh ini, ujarnya. Meski begitu, ia tetap membuka pintu bagi pemain baru yang memiliki potensi untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Kehadiran pemain yang berkarir di luar negeri, menurut Lanzat selalu menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan kualitas yang lebih matang, mereka bisa membantu meningkatkan daya saing tim di kancah internasional. Kini, keputusan ada di tangan Jairo Ridwald sendiri. Apakah ia siap memperkuat timnas Indonesia, atau tetap melanjutkan karirnya tanpa mempertimbangkan opsi tersebut?